ini langsung sama Bu Ika di absensinya otomatis, tapi tetap nanti di grup di list ya yang hadir hari ini, oke? Oke. Oke, kita mulai ya, kita mulai ya Soliha. Jadi gak usah takut, dibuka aja videonya. Ini mah gak ada Ikhwan, ya. Kita mah semuanya ahwat. Nay, bisa dibuka Nay? Tapi soalnya aku Fahira bisa dibuka Fahira. Ayo Fahira dibuka kameranya. Dibuka dulu. bentar Bu. Oke. Naila masuk lagi. Nah, Tadi nggak sengaja pencet. iya. Kalau seperti ini mah lebih aman. Ya, sinyalnya juga lebih bersahabat kalau menggunakan Jimmy itu. Makanya Bu Ika bersahabat dengan Bu Ika. Jadi Bu Ika lebih sering nanti menggunakan Jimit aja ya. Nggak apa-apa? Aku juga sekarang udah terbiasa pakai Google Meet. Jadi kalau Zoom itu aku nggak tahu ngapain, ngechat gimana. Oh gitu? Oh iya. Ini Fahira belum dinyalakan nih. Tinggal Fahira yang belum dinyalain. Ayo Fahira nyalain dulu ah. Nah, biar seru ah. Kalau ngobrol gini kan seru, enak ya. Kelihatan semuanya wajahnya. Nggak usah di-mute ya. Dibuka aja. Di unmute kita ngobrol aja. Oke Bu Ika, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Yes. Allahu Akbar. Oke, coba 5A. Aji. Anak juara ingin selalu berkarya. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Oke, ini mah perdana ya. Perdana kita melakukan Wow, ada 2 ibu lagi. Enggak apa-apa. Nah, ada 2 lagi. Enggak apa-apa, yang satunya ditutup sama Bu Ika. Oke, ada yang tahu BPI itu apa? Yo. Ada yang tahu? BPI itu apa? Nggak tahu. Oke, sama Bu Ika mau dijelasin ya. Kita kenalan dulu dengan BPI. Bu Ika mau share screen. Hari ini kita mau belajar apa? Intinya begini anak-anak. BPI itu kayak mentoring waktu itu. Dulu pernah nggak anak-anak mentoring? Pernah ya? Pernah nggak mentoring dulu? Kelas 1 mungkin? Mentoring apa ya? Aku Nah, lupa nggak tahu. Nah, kayak keputrian, tahu keputrian kadang membuat apa, buat apa. Nah, bercerita-cerita, kita ngobrol aja, kita sharing aja. Ya, kita sharing, kita ngobrol khusus perempuan. Kalau yang Ikhwan, keihwanan. Nah, kalau Awat, keahwatan gitu. PPA. PPA. Nah, seperti itu ya. Jadi makanya jadi BPI itu belajar pengetahuan. Gitu ya. Ayo coba Naila, belajar pengetahuan. Ayo, apa ya? Nah, kalau nggak tahu, ini kita lihat ya BPI. Jadi BPI itu kayak mentoring yang dulu ngumpul khusus keahwatan. Jadi nanti cerita semuanya. Ada cerita head, ada cerita apa. Tapi yang pertama kita perkenalan dulu dengan BPI. Oke, Bu Ika share screen ya. Oke, Bu Ika mau share screen. Tadi aku coba sampein skripsi aku.
ya, masih loading. Nah, kelihatan Apaan kan? ini? Ini apaan nggak kelihatan? Ah, Nah, nggak kelihatan. masih loading. Oke, masih loading. Kelihatan, tapi itu aku JSIP Indonesia, JSIP Indonesia. Indonesia, JSIP Indonesia. JSIP, Nah, JSIP Indonesia. biar anak-anaknya penasaran gitu teh. Sama Bu Ika sengaja biar anak-anaknya penasaran. Itu teh apa sih kok JSIP, cenah gitu. Oke. Ini ya, Bu Ika mulai. Nah, Bu Ika ke bawah kan nih. 1, 2, 3. Nah, lewat. Nah, BPI. Sudah belum? Nah, BPI itu, nah betul, BPI itu adalah singkatan dari Bina Pribadi Islami atau dalam bahasa Arabnya disebut Ahsanu Ta'diban. Nah, Ahsanu Ta'diban. Nah, itu. Jadi Bina Pribadi, jadi kita belajar nih tentang pribadi keislaman. Nah, seperti itu. Paham nggak? Paham ya? Kita nanti tentang belajar tentang Bina Pribadi Islami. Oke, anak-anak boleh di-mute dulu yuk. Di-mute dulu. Nah, biar suaranya tidak buk gitu. Oke, nah kita belajar sekarang. Oke, sekarang di BPI yang pertama nanti ada tentang head, ada tentang pacaran ya, tentang pacaran tuh boleh enggak? Nah, seperti itu. Nanti kita seru ya. Pokoknya nanti pacaran nggak boleh. Kalau pacaran nggak boleh. Kalau udah nikah, terus pacaran boleh. Good, bagus sekali Kintan ya. Nggak boleh. Nah, anak-anak, nah Bu Ika sekarang mau ini. Nah, yang tema yang pertama yaitu tentang, ayo ini ya sebentar ya. Ini dulu. Ya. Kalau begini, sebentar ya. Ikannya nggak usah dipin, biar anak-anaknya kelihatan semuanya. Oke. Nah Bu Ika mulai lagi. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang, tentang apa ini? BPI. Tentang? Ayo belajar ikhlas. ABI. ABI, betul. Ayo belajar ikhlas. Ada yang tahu ikhlas itu apa? Ayo. Ikhlas itu bagaimana? Apa coba? Ayo. Memang apa yang kita dapatkan? Misalnya mainan diambil sama kakak, terus kita teh nggak mau tapi ikhlasin aja. Jadi dibiarin aja. gitu. Oke, itu tadi siapa? Kintan. Siapa yang jawab? Kintan. Coba kalau menurut Naila, ikhlas itu bagaimana? Kayak biasanya sih uang aku suka diambil sama adik. Apanya yang dibiarin? Ya diikhlasin aja. Oke, baik, boleh. Kalau Hanifah, kalau menurut Hanifah, waduh. Kalau Hanifah, ikhlas itu bagaimana? Ayo. Nggak usah dicatat ya, nanti Bu Ika kirim rekodnya di GCR. Kita nggak usah mencatat. Hanifah, kalau menurut Hanifah, ikhlas itu menurut Hanifah itu yang bagaimana? Coba. Diambil adek. Diambil adek. Terus
Terus dibiarin aja, ikhlasin aja gitu. Oke, baiklah. Kalau menurut Fahira, ayo. Kalau menurut Fahira, ikhlas itu bagaimana, Fahira? Menurut Fahira? Misalnya kayak ngasih sedekah buat orang miskin, nggak mengharapkan imbalan. Wih, keren banget. Good job, Fahira. Yang lainnya juga bagus. Oke, Zulaika. Ayo, Zulaika. Coba, kalau menurut Zulaika, ikhlas itu yang bagaimana? Ayo. Nggak tahu, Bu. Yang sebisanya Zulaika aja. Mengartikan, maksudnya ikhlas menurut Zulaika itu bagaimana? Ikhlas. Kalau misalkan ngasih makan kucing di jalanan. Berarti bagus ya, itu mulia sekali ngasih makanan ke orang yang di jalanan. Itu boleh, bagus banget. Hampir sama kayak Fahira. Sekarang Rifda, coba. Bika pengen tahu. Rifda, suaranya Rifda. Rifda. Nah, menurut Rifda, ikhlas itu bagaimana, Rif? Ini mah nggak ada yang salah ya, semuanya betul sama Bu Ika, semuanya betul ikhlas itu. Ikhlas itu banyak sekali artinya. Coba, menurut Rifda gimana? Ikhlas itu. Tidak mengharapkan imbalan. Hebat sekali, benar ya. Tidak mengharapkan imbalan, betul. Sekarang tinggal Karisa nih. Coba Karisa, menurut Karisa, ikhlas apa menurut Karisa? Ikhlas itu yang bagaimana? Menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Boleh. Semuanya betul semuanya ya. Ikhlas yang disebutkan Kintan, disebutkan Naila, disebutkan Hanifa, disebutkan Fahira, disebutkan Zulaika, disebutkan Rifda, dan disebutkan Karisa, semuanya benar. Itu arti ikhlas. Nah, biar lebih jelasnya, nih sama Bu Ika mau di-share lagi ya arti ikhlas. Kita ke bawah. Ini gambar anak menyapu halaman. Nah, ini. Sebagai seorang muslim, sebaiknya selalu melakukan kegiatan yang baik dan bermanfaat. Misalnya, mengingatkan orang lain untuk mengerjakan sholat 5 waktu, belajar, dan sebagainya. Mengingatkan, tuh kata-katanya hanya mengingatkan. Itu sudah termasuk perbuatan yang baik. Nah, sebelum melakukan amalan, hendaklah mengucap niat terlebih dahulu. Jadi semuanya ikhlas itu tergantung semuanya pada niatnya. Kalau niatnya, kata Fahira, niat lillahi ta'ala, itu hanya Allah yang membalasnya. Kata Zulaika, tadi ikhlas aku mah lillahi ta'ala. Nah, itu betul. Nah, sekarang niat itu apa? Nah, niat hanya mencari ridho Allah. Jadi niatnya kalau kita melakukan aktivitas apapun, sebelum kita ke ikhlas, kita bentuk dulu niatnya. Kita belajar, kita seperti ini, jibit seperti ini. Kita niatkan untuk belajar, untuk mencari ilmu. Nah, seperti itu. Kita niatkan dulu ya. Nanti dari niat ini akan muncul ikhlas. Jadi apapun, tidak ngeluh, terus menerima apa adanya. Nah, itu ya. Next. Sehingga kita ikhlas dalam beramal. Tuh, benar kan? Jadi yang pertama kita harus niatkan dulu. Apa nih, untuk apa nih? Nah, nanti ada sebuah cerita. Nah, mari kita belajar bersama tentang ikhlas. Nah, kita lihat deh di bawahnya. Keluar. Oke. Ini lari-lari. Sebentar. Nah, hari ini kita belajar tentang ikhlas, pengertian ikhlas, kedudukan ikhlas. Tapi ini mah teori ya, sama Bu Ika dicuplikin aja, tidak perlu dibahas semuanya. Nanti anak-anak mah ini bisa membaca sendiri. Nanti Bu Ika share nih materinya. Nanti bisa
pelajari sendiri. Nanti kita sama Bu Ika mumpung ketemu nih, kita ketemu secara virtual, nanti anak-anaknya bisa tanya jawab dengan Bu Ika langsung saja ya, biar lebih enak. Teng. Nah, kita ke pengertian ikhlas. Lihatin, yang disebutkan dari teman-teman, disebutkan dari anak-anak semua tadi ada di sini. Nah, bersih, bening, dan murni, tidak ada campuran. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, maksud dari ikhlas yaitu keinginan untuk melakukan segala amal perbuatan hanya mengharap ridho Allah. Jadi semuanya untuk Allah. Jadi tidak untuk manusia. Contoh misalkan ada seorang anak gara-gara anak itu karena pingin pingin siapa? Rifda mah hebat ya, Rifdanya ngasih ke orang lain banyak. Nah, pingin pingin dipuji orang lain, itu belum termasuk ikhlas. Nah, ikhlas itu ada orang, nggak ada orang, terserah weh. Nah, seperti itu ya. Jadi ada orang, nggak ada orang, tetap kita berbuat kebaikan. Hanya untuk Allah. Intinya di sini ya. Nah, intinya di sini. Nah, di sini melakukannya hanya untuk mengharap ridho Allah. Nah, terus Bu Ika singkat saja karena tinggal sebentar lagi. Nanti kita banyak tanya jawab aja. Nah, kedudukan ikhlas. Ikhlas itu bagaimana ikhlas? Nah, ikhlas setelah kita tahu artinya ikhlas, kedudukannya, maksudnya kedudukan itu posisinya. Nah, ikhlas menjadi penentu diterima atau tidaknya suatu amal perbuatan. Yang tahu ikhlas tidaknya itu hanya kita dan Allah. Mungkin mulut kita bilang, aku mah ikhlas weh gitu. Tapi ternyata itu tidak ikhlas gitu ya. Cuman hanya di mulut saja seperti itu. Jadi yang dimaksud ikhlas hanya untuk ridho Allah, mengharap ridho Allah itu ya. Terus yang poin yang kedua, ikhlas akan menentukan seperti apa balasan yang akan diterima dari Allah. Nah, ini sebenarnya banyak sekali kisah-kisah ya. Banyak sekali kisah tentang cerita, tentang orang yang berbuat ikhlas, seperti itu ya. Banyak sekali manfaatnya. Kita lihat lagi, next. Nah, ikhlas akan menjadikan penyemangat bagi seseorang untuk terus beramal dan berbuat baik walaupun tidak dilihat dan dihargai orang lain. Nah, ini yang sangat penting anak-anak. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, nggak usah pingin dipuji sama orang lain. Siap? Siap? Siap. Nah, tidak usah pingin dipuji. Nah, dengan sendirinya Allah itu akan membalas kebaikan kita. Hal kecil di rumah kita berbuat kebaikan, yaitu berbuat ikhlas. Contoh kalian sudah kelas 5 nih, membersihkan, membantu orang tua kalian menyapu, membersihkan rumah, terus membersihkan minimal, membereskan tempat tidur sendiri, itu dikerjakan dengan niat membantu orang tua dengan ikhlas. Itu sudah nanti akan dibalas oleh Allah dengan banyak kebaikan sama Allah. Seperti itu ya. Siap kita berubah? Nah, nggak usah menunggu begini. Misalkan siapa ya? Karisa sampai Uminya teriak-teriak, Karisa tolong itu minta tolong disapu. Jangan sampai menunggu kode minta disapuin. Nah gitu. Itu lantainya kotor, nggak usah. Jadi kita dengan kesadaran diri melihat lantainya kotor. Aku mah udah kelas 5 ih. Lalu kalau tidak melakukan ini gitu ya. Gitu. Jadi melakukan apapun seolah-olah dilihat sama Allah gitu ya, diawasi terus sama malaikat, karena dimanapun kita berada 2 malaikat ada di kanan kiri kita. Masih ingat malaikat siapa yang di kanan kiri kita? Malaikat siapa? Ayo. Rokib sama Rokib Atid. Betul. Jadi malaikat Rokib dan Atid selalu mengiringi kita. Apapun melihat pekerjaan kita. Nggak usah kalau misalkan karena ada orang nih. Oh ini ada contoh lagi. Siapa? Misalkan
ketika sholat ya, ketika sholat anak-anak udah waktunya sholat nih, terus karena di situ ada Umi, akhirnya sholatnya kusuk banget. Ketika tidak ada Umi, sholatnya 5 menit selesai. Nah, gitu. Nah, itu masih tergantung atau sama biar dilihat sama orang lain, itu nggak boleh ya. Kita mulai dari sekarang belajar di hal-hal yang paling kecil. Contohnya membantu orang tua dengan cara yang ikhlas. Membantu orang tua tuh banyak ya, apalagi sekarang masa pandemi ya di rumah kaliannya. Bu Ika, aku mah di rumah ada pembantu yang beres-beres pembantu bibi gitu ya. Nah, cari ya pekerjaan yang lain. Contohnya misalkan yang tadi Bu Ika sebutkan sholat 5 waktu. Tidak usah disuruh-suruh. Nah, tidak usah disuruh-suruh. Terus ada siapa? Karena ada Umi, ada Abi. Wah, aku mah harus bener-bener nih sholatnya biar dikira Umi aku kusuk nih. Nah, seperti itu tidak boleh. Siap berubah? Siap. Oke. Coba Bu Ika mau tanya. Hari ini yang sholatnya tidak bolong siapa? Coba raise hand. Raise hand-nya pakai raise hand yang di bawah itu. Tuh, yang ada tuh ada gambar tangan. Coba ya. Ayo. Siapa? Ayo. Udah? Hei. Oke, pada raise hand. Sudah? Oke. Nah, wah, Nggak raise bisa hand aku semuanya. pakai HP. Oh, nggak bisa pakai HP? Oh, iya. Ya nggak apa-apa. Oke. Ini aku pakai HP tapi bisa. Tuh, ada yang bisa. Ayo, dicoba. Ayo. Ada di sebelah ini. Sebelah tempat juga. Ada. Nah, tapi Fahira sholat ya. Semuanya hebat ya. Sholat. Oke. Boleh diturunkan semuanya. Oke. Sekarang kita lanjut. Selanjutnya. Wah, udah kurang sebentar lagi nih. Dikasih singkat-singkat. Nah, ini mah sama ya, ketika di rumah ya, kita ngasih orang lain. Nah, ini. Nah, kira-kira nih, apa yang kalian pahami dari bacaan? Nah, ini ada sebuah melakukan perbuatan dengan, ini Ria, ada namanya Ria. Ria itu, Ria Nah, ini yang sering sekali muncul kata-kata kebalikan dari ikhlas. Ada ria, ada takabur, ada ujub. Nah, apa bedanya? Kalau ria itu pamer, melakukan sesuatu dengan tujuan ingin dilihat dan dipuji orang lain. Itu yang kayak Bu Ika sebutkan tadi, ria. Ya, melakukan sesuatu, melakukan sholat, pingin sholat malam, pingin ini, pengen dipuji karena pengen dapat hadiah. Nah, itu. Terus takabur. Takabur itu sombong, yaitu merasa lebih baik dari orang lain. Aku mah setiap hari tilawahnya sudah 5 juz, kamu mah paling cuma 1. Nah, itu takabur, sombong. Jadi itu belum namanya ikhlas. Yang ketiga ada namanya ujub, yaitu membanggakan diri kita sendiri karena memiliki kelebihan. Aku mah orangnya rajin ibadah, dah kamu mah seneng main-main. Nah, itu namanya ujub. Kalau ria, ingin dilihat oleh orang lain. Kalau takabur, sombong. Kalau ujub, membanggakan diri. Hampir sama dengan takabur. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada kisah. Anak-anak bisa melihat nggak di tampilan? Bu Ika pingin anak-anak membacakan satu paragraf. Kelihatan di layar kalian? Kalau yang menggunakan HP, itu bisa di zoom ya. Bisa di zoom. Nah, coba Bu Ika pingin coba dibacakan. Fahira menggunakan HP ya? Oke, boleh. Boleh dimatikan kameranya kalau terlalu sulit, terlalu deket gitu, nggak apa-apa.
ketika membaca dimatikan kameranya. Boleh, silakan Faira coba. Faira. Amalan ikhlas sebagai wasilah terkabulnya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian berangkat bepergian. Suatu saat mereka terpaksa mampir bermalam di suatu gua. Kemudian mereka pun memasukinya. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung dan menutup gua itu. Mereka berkata bahwasannya tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka semua dari batu besar tersebut kecuali jika mereka semua berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan amalan baik mereka. Nah, itu intinya di paragraf pertama ini, yaitu ada 3 pemuda yang pergi mengembara. Tiba-tiba mereka terjebak di sebuah gua dan tiba-tiba batu itu jatuh mengenai mulut gua, sehingga ketiga orang tersebut tidak bisa keluar. Kemudian salah satu dari orang ketiga tersebut bilang, ini yang bisa membuka ini hanya pertolongan hanya Allah. Seperti itu ya, inti dari paragraf pertama. Coba paragraf kedua, Bu Ika ingin mencoba Rifda. Coba Rifda. Dibacakan Rif. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah lanjut usia, dan aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari kepada siapapun sebelum memberi minum kepada keduanya. Aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluarga dan budakku. Kemudian pada suatu hari, aku mencari kayu di tempat yang jauh. Ketika aku pulang, aku segera memerah susu. Ternyata mereka berdua telah terlelap tidur. Aku menunggu hingga mereka bangun dan gelas itu masih di tanganku." Nah, di paragraf kedua ini kita ada kisah, ada intinya. Seorang dari ketiga itu, ayo kita berdoa kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin menurut Allah, gitu ya. Akhirnya salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah lanjut usia dan aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari kepada seorang pun sebelum memberi minum kepada keduanya. Jadi yang diutamakan itu orang tua kita, memuliakan orang tua kita. Kemudian aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluarga dan budakku. Kemudian pada suatu hari aku mencari kayu di tempat yang jauh. Ketika aku pulang, aku segera memerah susu. Ternyata mereka berdua telah terlalap tidur karena capean ya orang tua kita setiap hari beraktivitas merawat kita gitu ya. Aku menunggu hingga mereka bangun dan gelas itu masih di tanganku. Jadi sampai memuliakan orang yang pertama itu ke orang tuanya, bilang ke Allah sambil berdoa itu di tengah gua yang tertutup batu tersebut. Akhirnya lanjut. Nah, lanjut coba dibacakan yang setelah keduanya bangun, dibacakan Naila. Coba Naila. Di rumah akunya ada yang beli, Bu, di warungnya. Oh, boleh. Kalau gitu Hanifah. Soal Hanifah. Yang setelah keduanya. Allah, jika kalau aku mengujarkan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajahmu, maka lepaskanlah kamu yang sudah kami hadapi dari baik besar yang menutupi kami ini. Batu besar itu sudah tidak terbuka sedikit, namun mereka masih belum dapat keluar dari gua. Nah, cukup. Nah, akhirnya lanjutan dari paragraf kedua bagaimana? Nah,
setelah setelah keduanya bangun, orang tuanya yang orang pertama itu bangun, mereka meminum susu tersebut yang dibawakan tadi. Terus orang itu berdoa, "Ya Allah, jikalau aku mengerjakan yang demikian itu, jikalau saya mengerjakan sudah membantu orang tua itu dengan niat benar-benar mengharap wajah-Mu, mengharap ridho, maksudnya wajah-Mu itu ridho-Mu gitu ya, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini." Akhirnya, ajaibnya, batu besar itu tiba-tiba apa? Terbuka sedikit. Nah, namun mereka masih belum dapat keluar karena batunya itu keluarnya bergesernya hanya sedikit. Akhirnya bagaimana? Akhirnya orang pertama itu menyuruh orang kedua, "Sekarang giliran kamu nih yang berdoa. Coba amalan apa yang sudah kamu kerjakan dengan ikhlas. Coba bilang sama Allah." Nah, akhirnya berlanjutlah di paragraf yang ketiga. Oke, silakan paragraf ketiga boleh dibacakan. Mana nih? Nah, ini paragraf ketiga. Yang belum siapa ya? Zulaika. Ayo Zul. Oke. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Paragraf ketiga Zul. Lantas orang ketiga berdoa, "Ya Allah, aku dahulu pernah mempekerjakan beberapa pegawai, lantas aku memberikan gaji pada mereka, namun ada satu tertinggal yang tidak aku beri. Uang itu aku kembangkan hingga menjadi harta melimpah. Suatu saat ia pun mendatangiku. Ia pun berkata padaku, 'Wahai hamba Allah, bagaimana dengan upahku yang dulu?' Aku pun berkata, 'Itulah upahmu yang aku kembangkan, yaitu unta, sapi, kambing, dan budak.' Ia pun berkata, 'Wahai hamba Allah, janganlah engkau bercanda.' Aku pun menjawab, 'Aku tidak sedang bercanda.' Aku lantas mengambil semua harta tersebut dan menyerahkan kepadanya tanpa tersisa sedikit pun. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Lantas gua yang tertutup itu terbuka. Mereka pun keluar dan berjalan. Muttafaqun alaih. Oke, intinya di paragraf terakhir ini tadi ada sebenarnya ada satu lagi ya, orang pertama, orang kedua, orang ketiga gitu ya. Yang satu memerah susu membantu orang tua, yang keduanya ada yang diajak berzina sebenarnya gitu ya. Terus yang ketiganya yang sekarang orang ketiga berdoa, "Ya Allah, aku dahulu pernah mempekerjakan beberapa pegawai, lantas aku memberikan gaji pada mereka. Namun ada satu yang tertinggal. Jadi yang satu orang itu yang tidak dikasih gajinya. Nah, tidak dikasihkan. Nah, bukan tidak kebagian. Jadi sengaja gaji itu tidak diberikan. Tapi uang itu yang sebarunya dikasihkan ke orang tersebut itu dikembangkan, dibuat usaha gitu, seperti itu. Aku kembangkan untuk berjualan, untuk usaha apapun gitu ya, menjadi harta yang melimpah. Jadi harta itu jadi yang asal mulanya misalkan gajinya 100.000 nih orang yang A. Terus akhirnya dipakai sama tuannya dulu. Jadi dikembangkan akhirnya menjadi usahanya besar sekali. Satu saat dia mendatangi, ia pun berkata kepadaku, 'Wahai hamba Allah, bagaimana dengan upahku yang dulu?' Aku pun berkata, 'Itulah upahmu yang aku kembangkan.' Nah, yaitu unta. Jadi yang asal mulanya uangnya itu hanya 100.000, itu bisa berupa ada unta, ada sapi, karena dikembangkan gitu ya, kambing, dan budak. Ia pun berkata, 'Wahai hamba Allah, janganlah engkau bercanda.' Aku pun menjawab, 'Aku tidak sedang bercanda,' katanya. Aku lantas mengambil semua harta itu dan diberikannya semuanya. Seperti itu. Nah, terus beliau orang ketiga itu bilang, 'Ya Allah, jika aku mengerjakan sembilan itu dengan niat benar-benar mengharap segala ridho-Mu,
maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Lantas gua itu pun yang asal mulanya tertutup jadi terbuka dan mereka pun bisa keluar dari gua tersebut dan akhirnya melanjutkan perjalanan itu. Nah, mutafakun alaih itu adalah perawi hadis ya, mutafakun alaih itu perawi hadis kalau tidak salah ya, dari Bukhari Muslim, akhirnya disingkat mutafakun alaih seperti itu ya. Jadi itu anak-anak, ini kisah nyata yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau disingkat mutafakun alaih seperti itu. Paham anak-anak ya, kisah dari Ikhlas. Nah, semuanya hanya mendapatkan ridho Allah. Nah, kalau tidak ridho Allah itu akan rugi kitanya. Bu, udah lebih 2 menit. Sama. Nah, ini ada. Nuha selalu membuang sampah di tempat sampah. Meskipun tidak sedang dilihat orang dan tidak sedang piket, dia selalu memungut sampah yang dilihatnya untuk dibuang ke tempat sampah. Menurut anak-anak, kegiatan Nuha ini ikhlas atau pamrih? Ikhlas. Ikhlas. Kenapa ikhlas? Soalnya walaupun gak bagian piket tetap ngebantu, kayak ngebuang sampah ke tong sampah. Good job Naila. Betul ya. Tetap. Nah, ikhlas itu seperti itu. Itu contoh yang kecil gitu ya. Ikhlas seperti itu. Meskipun tidak waktunya piket, kesadaran diri lantainya kotor, di situ ada sampah, itu langsung dipungut. Seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya, yang nomor 2. Bu Ika tidak menunjuk siapa yang tadi bisa gitu ya. Naila sudah tidak boleh menjawab dulu ya, Naila ya. Nanti yang lainnya. Badu selalu rajin melakukan sholat 5 waktu dan tilawah saat ada orang lain tapinya. Tetapi ketika tidak dilihat orang, dia sering meninggalkan sholat dan jarang tilawah. Nah, menurut anak-anak, contoh Badu ini bagaimana? Ikhlas atau tidak? Ikhlas. Tidak ikhlas. Kenapa Fahira? Kenapa tidak ikhlasnya? Karena tidak ikhlasnya. Karena hanya ingin dilihat orang. Betul, karena ingin dilihat orang. Tadi namanya apa? Ria. Apa? Ria. Oke. Iya. Ibu, yang tadi dibaca itu, Ingin sekali itu membantu ada kedua orang hadisnya. tuanya. Hadisnya. Iya, hadis. Nah, hadisnya bagaimana? Coba ada yang tahu? Hadisnya aku baca di Riyadhus Shalihin, Iya, tapi gimana? aku udah lupa soalnya itu di bagian jujur, tapi sekarang mah udah di beberapa bagian ke depannya. Jadi ya yang kayak tadi, terus ada yang itu ketiganya, terus itunya udah ada bisa keluar. Wah, hebat ya Kintan. Kintan ternyata hebat sekali. Ya, sudah ini ya belajar hadis-hadis ya. Oke. Kintan mengajinya di mana, Kintan? Apa? Aku enggak Kintan aku ngajinya di rumah doang. Aku enggak ngaji. Oh iya. Itu belajar hadis dari mana? Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin sudah belajar. Iya, belajar Riyadhus Shalihin. Wih, hebat. Itu punya Kintan. Astagfirullahaladzim. Hebat ya. Nah, seperti itu. Nah, meskipun tidak hebat, Kintan hebat. Meskipun tidak disuruh untuk belajar, Kintan membaca. Meskipun itu tidak bukan pelajaran, misalkan bukan pelajaran tematik, bukan pelajaran apa, tapi menambah wawasan dengan membaca hadis. Hebat Kintan. Lanjutkan Kintan. Good job. Oke, sekarang lanjut kita ke soal yang berikutnya. Nomor 4. Terry pandai sekali. Oh, tadi nomor 3 ada yang tahu nggak? Noni dahulu rajin sekali membantu kedua orang tuanya, tetapi sekarang mereka malas gara-gara
jarang diberi hadiah. Menurut kalian Noni ini ikhlas atau enggak? Tidak. 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 Kenapa? Coba Kintan. Coba Kintan. Ya. Dia mah maunya diberi hadiah. Rajin Seharusnya kalau bagaimana? diberi hadiah. Seharusnya bagaimana? Rajin, tapi kalau dikasih hadiah ditolak aja. Nah, ditolak. Nggak usah ditolak ya. Rizky tidak bisa ditolak, tapi minimal untuk apa nih ngasih ke saya? Nah, gitu. Oke. Rizky tidak boleh ditolak. Oke. Nah, ikhlas. Nggak apa-apa. Saya ikhlas menolong. Nah, itu ingin mendapat imbalan. Kelas 5 Ahwat mah tidak seperti itu kan ya? Kelas 5 Ahwat mah hebat-hebat, ikhlas semuanya. Oke? Kintan tidak boleh menjawab. Yang tadi sudah menjawab tidak boleh menjawab. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Bentar. Yang nomor 4. Terry pandai sekali menyontek. Wah, dan mengambil barang milik temannya tanpa pernah ketahuan. Hebat sekali ya. Namun, sekarang Terry menyadari sepandai-pandai dia melakukan perbuatan tercela, Allah pasti melihat dan akan memberikan balasan. Kira-kira sikap Terry ini bagaimana menurut anak-anak? Coba. Ada yang bisa jawab? Coba Bu Ika tunjuk Karisa. Coba kalau menurut Karisa, sikap Terry ini bagaimana? Baik, terpuji, atau tercela, atau bagaimana? Baik. Baik, kenapa baik? Karena dia tahu nanti Allah balas. Iya, betul ya. Sadar gitu ya. Betul Karisa. Jadi Terry ini terpuji karena sadar. Nah, baiknya apa? Terry itu sadar. Oh, pasti Allah akan membalas perbuatan saya. Seperti itu. Akhirnya Terry tidak berbuat menyontek lagi. Biar meskipun nilai saya kecil gitu ya. Insya Allah itu adalah nilai yang terbaik dari Allah yang kita berikan. Kita sudah maksimal belajar gitu ya. Sudah maksimal belajar tapi nilainya hanya segitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Oke? Pasti ada hikmahnya. Selanjutnya. Nah, yang terakhir. Saat berlibur di pantai, Hana selalu mengenakan jilbabnya. Meski tidak sedang berlibur dengan ustadz dan ustadzah. Nah, menurut anak-anak, sikap Hana bagaimana? Yang belum menjawab siapa ya? Belum dari saya. Nah, gimana menurut anak-anak? Baik. Sikapnya bagus. Bagus. Terus, karena bagusnya dari mana? Kenapa bagus? Betul. Jadi betul sekali ya. Hana termasuk orang yang baik, yang terpuji, yang ikhlas dengan menggunakan hijabnya. Dia sadar hijab wanita itu auratnya seluruh badan kecuali, coba aurat wanita apa? Seluruh badan kecuali? Muka dan tangan. Muka dan? Tangan. Telapak? Tangan. Tangan, oke. Sebenarnya seperti itu, muka dan telapak tangan. Makanya, alhamdulillah kita disatukan ya, ada materi BPI dan semuanya itu ikhwan, akhwat, jadi terpisah. Kita tidak tahu ya. Jadi makanya ketika BPI seperti ini, anak-anak dibuka videonya, nyantai saja, kita curhat-curhatan aja. Kalau tidak mau direkod juga Bu Ika tidak akan merekod gitu ya. Tapi buat kenang-kenangan nanti ya rekod gitu. Anak-anak dari kisah tadi, dari pelajaran ikhlas tadi, menurut anak-anak ada yang bisa menyimpulkan nggak? Menurut anak hari ini kita belajar tentang apa, kisahnya apa? Coba, Anda? Apa yang dapat kita pelajari di pelajaran BPI yang pertama ini? Ada yang bisa menjawab? Jadi kita tuh harus ikhlas. Iya, ikhlas. Ikhlas dalam hal apa?
Dalam hal dalam semuanya, semuanya. walaupun Baik tanpa ketika kita imbalan. tanpa imbalan, betul. Apakah akhwat 5A siap berubah untuk belajar ikhlas? Siap. Oke, sip. Siap. Oke, Insya oke. Allah. Sepertinya insya Allah semuanya eh, ini ya, semuanya butuh proses. Pelan-pelan kita berubahnya gitu ya. Berubahnya itu pelan-pelan dengan yang dicontohkan tadi, dengan memungut sampah. Nah, ikhlas itu tandanya dengan kesadaran diri, hanya mengharap ridho Allah, melakukan segala hal. Kita bentuk niatnya dulu gitu ya. Kita niatnya apa dulu, dan nanti akan tumbuh ikhlas itu gitu ya. Oke, anak-anak, mungkin hanya ini yang dapat Bu Ika sampaikan di acara BPI hari ini. Sebelum Bu Ika tutup, adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, sudah lebih 11 menit. Setiap hari. Setiap hari Selasa. Jam 2. Oh ya, anak-anak mau jam 2 atau jam 1? Jam 1 biar lebih lama. Oh, jam 1 Iya, biar Bu, lebih jam 1. lama. Boleh. Berarti pekan depan kita mulai. Gimana? Ada usul nggak? Mau jam 1, jam 2? Coba di kolom chat, tulis di chat. Jam berapa? Silahkan. Bisa nggak? Bisa menulis chat? Coba, jam berapa? Biar Bu Ika tahu. Oh. Setuju jam berapa? Silahkan, coba. Bisa nggak menulis chatnya? Oke, jam 1 dari Fahira. Oke, lanjut. Jam 2, Karisa, Naila jam 1, jam 1, Hanifah. Terus, oke, terus. Rifdahnya juga jam 1. Oke, Zulaika belum. Ayo, Zul. Zulaika jam berapa? Nanti suara teriak. Oke. Jam 1, oke. Oke, tadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anak ya. Jumlah akhwatnya itu 10, jadi sudah lebih dari 50%. Jadi Bu Ika memutuskan insya Allah mulai pekan depan kita BPI-nya jam 1. Oke. Kita BPI-nya jam 1. Oke. Ya, kita mulainya jam 1, nanti Dari tadi juga kita suka lupa terus Bu kalau jam 2. sudah masuk ya. Nahila sudah masuk di Zoom ya, jam 1 ya. Bu Ika enggak password. Oh iya, enggak apa-apa. Jadi BPI-nya Bu Ika nanti diingatkan lagi sama Bu Ika. Jadi BPI-nya lewat Jimit aja ya, biar Bu Ika bisa pertama bisa ngerekod, terus yang kedua biar waktunya bebas lama, mau 1 jam 24 jam juga oke aja, tidak keluar. Gimana? Ada apa? Ya, di Google Meet aja. Di Google Meet aja, setuju ya? Kita pakai Google Meet ya, biar enak kayak gini tuh. Paling kalau kalian keluar karena lupa pencet yang tanda telepon merah itu keluar, tapi nanti masuknya bisa gabung lagi dengan cepat, ya kan? Seperti itu. Oke, siap ya? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, Bu Ika tutup dulu share screen-nya ya. Oke, biar Bu Ika kelihatan wajahnya. Nah, sudah kelihatan. Oke, semuanya anak-anak baik, alhamdulillah kegiatan atau pelajaran ekskul BPI hari ini berjalan lancar. Nah, tadinya Bu Ika sudah niatnya pakai Zoom, coba pakai Zoom, ternyata masih tetap keluar masuk. Enggak, Bu Ika akhirnya pakai Jimit aja. Oke, alhamdulillah berjalan dengan lancar, anak-anaknya juga enjoy, enak ya, kita pakai Jimit.
Oke, kita tutup kegiatan kali ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Selasa. Waalaikumsalam. Oke, silakan boleh live ya. Silakan boleh live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live.